Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Habis ngebabu saya hari ini. Dan kemarin ya, hari pertama masuk sekolah. Jadi bersyukur banget ya, mobil kami akhirnya bisa diperbaiki tepat waktu. Dan hari Senin malam jam 11, hampir jam 11 malam itu kami nyampe ke Jerman dengan selamat. Walaupun mobil ini terus ngasih tanda ini ya, kok sekarang hilang tandanya? Aneh. Oke, sekarang jalan pelan-pelan. Kemarin saya bawa mobil itu takut-takut, kata saya kayak sekarang gini ya. Udah lama kan selama di ini saya nggak bawa mobil kan, di sini juga saya nggak tahu di jalanan ini. Jadi hampir tengah malam kami nyampe. Terus ya udah gitu paginya anak-anak sekolah semua, masuk sekolah ya. Terus udah gitu saya harus keluar belanja, terus beli perlengkapan sekolah. Karena di Jerman kan buku teks biasanya ya, buku pelajaran tuh dapat dari sekolah, minjem gitu ya. Cuma kalau kita rusakin ya harus ganti. Tapi buku tulis gitu kan kita harus beli peralatan tulis gitu ya. Akhirnya ya kemarin saya sama anak saya yang nomor 2 itu belanja peralatan sekolah. Aduh, bener-bener kemarin kayaknya sibuk banget ya. Saya pulang itu banyak cucian, banyak kerjaan, bersihin rumah, ngepel. Walaupun sebelum pergi saya udah ngepel ya, cuma kan 2 minggu tuh debu lagi ya. Oh, kesini. Nah, terus hari ini ya, bis itu lagi mogok. Jadi anak-anak saya tadi harus diantar ke sekolah. Nggak tahu mereka naik sepeda, yang cowok kayaknya. Cuma yang perempuan harus diantar. Terus nggak tahu nih suami saya, mudah-mudahan dia nggak lupa ya jemput. Makanya saya hari ini kerja agak nggak tenang juga ya. Maksudnya pengen buru-buru pulang gitu. Takutnya suami saya banyak urusannya kan, dia sibuk banget. Terus harus jemput sana sini. Takutnya gitu lupa atau gimana gitu kan, harus jemput anak tetangga juga. Jadi saya pengen cepet-cepet pulang. Dan ya saya mau bilang ya, jadi kita kadang-kadang kalau nggak ada masalah tuh kita kayak nganggap enteng semua, serba enak gitu ya. Tapi kalau begitu ada masalah kita jadi menyadari gitu hal-hal kecil yang biasanya kita lupa untuk bersyukur gitu ya. Kita syukuri karena saya sering ya lihat orang mogok gitu di jalan gitu kan. Kalau lihat orang kita lagi di jalan tol gitu, saya dalam hati gitu berdoa gitu ya, ya Tuhan tolong orang itu. Karena suatu saat kita bisa aja ngalamin kayak begitu gitu kan. Ya kadang-kadang saya lihat orang bawa dirijen di tengah jalan kehabisan bensin gitu kan. Suami saya pernah ngalamin juga kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang kita nggak nyangka atau kita ya nggak punya persiapan tuh bisa aja kan terjadi sama kita. Dan sebelum saya liburan gitu ya, udah bete di tempat kerja, udah males. Dan itu aduh ini lagi tanda lagi dah. Dan itu tandanya kita perlu
liburan gitu ya, kita bikin seneng gitu kan. Dan sesudah liburan ada banyak masalah, terus kita seneng gitu bisa pulang lagi. Tau nggak, waktu suami saya mau, kita hari Sabtu itu ya, waktu di perjalanan dibilang, aduh saya nggak mau cepet-cepet sampai Cowboy, nggak mau cepet-cepet sampai rumah gitu ya, masih mau di jalan. Bener ya, kita makanya hati-hati ngomong ya. Saya bilang tuh kan, sekarang akhirnya kita hari Sabtu itu nggak nyampe ya, dan stres gitu ya di perjalanan. Akhirnya kita bisa seneng gitu nyampe ke sini lagi. Akhirnya suami saya seneng banget ya, aduh bisa pulang lagi gitu kan. Tadinya dia nggak seneng harus pulang. Terus jadi sesudah liburan begini, saya seneng juga ya, semangat lagi gitu mau kerja gitu kan. Tadinya kan udah males gitu. Makanya kita perlu ya break the routine ya, berhenti atau istirahat dari rutinitas, karena kita bisa aja jenuh kan ya. Liburan juga jenuh loh. Ya apalagi kalau liburannya banyak stres kan. Terus ya akhirnya hari ini saya semangat gitu. Dan puji syukur kemarin itu saya dikasih libur sama bos saya. Kebayang gitu, anak hari pertama sekolah, terus saya juga harus kerja pagi-pagi, kebayang stresnya minta ampun. Tapi untungnya kemarin saya masih dapat libur sama bos saya ya, 1 hari. Dan saya bisa nyelesain semua urusan gitu kan di hari pertama sekolah. Ya itulah update. Saya sekarang sudah kembali dan sudah kembali jadi babu Jerman. Saya begini parkirnya, mudah-mudahan tidak menghalangi jalan. Sedikit. Ya. Terus apalagi? Mati sih ya. Saya lupa nyalain ini. Ini hilang tandanya. Kemarin ada tanda kayak harus dibetulin ke bengkel ya. Sekarang dia hilang. Mungkin udah normal lagi, puji Tuhan, mobil ini sudah normal kembali. Ya. Apalagi saya mau ngomong apa ya, dan hari ini saya pulang terus masak. Kemarin saya juga masak ya, saya masak nasi. Kemarin tuh saya selama liburan kan nggak makan nasi, kecuali waktu kita mau berangkat saya sengaja masak nasi karena saya pikir dibuat di perjalanan gitu. Ternyata nggak kemakan nasi itu, dibuang. Buang-buang nasi nggak boleh ya, tapi ya namanya pada nggak kemakan. Jadi kita di perjalanan tuh kemarin ya makan roti aja gitu. Ya, dan hari ini kemarin gitu anak-anak saya lagi semangat makan nasi. Cuma yang kedua dia mau diet, katanya dia pengen diet. Dia mau makan salad sama daging aja. Saya juga harus diet nih, mulai diet lagi nih. Selama liburan udah nggak keurus ya, udah dekil, kumel, diet juga nggak kejaga. Terus apalagi ya pokoknya intinya kami sudah kembali dengan selamat dan sangat bersyukur. Dan saya juga senang bisa kembali beraktivitas ngebabu lagi gitu. Tahu nggak, saya mau ngomongin ini baik biaya kemarin kita, bukan perjalanan ya, tapi biaya selama kita mengalami masalah dengan mobil kan. Kita harus nginep 2 malam di hotel yang kita nggak rencanakan gitu kan. Dan biaya perbaikan mobil sama biaya derek, semua itu saya bayar. Selain 1.000 euro sebelumnya tuh saya udah ngambil buat biaya perjalanan ini juga ya, dari rekening saya. Jadi hasil ngebabu gitu. Sekarang suami saya ya menghargai gitu ya istrinya kerja jadi babu dan membantu juga gitu perekonomian. Karena kemarin suami saya tuh
udah ngirim ketagihan kan ke klien gitu ya, tapi belum tahu apakah kliennya langsung bayar atau enggak. Jadi suami saya bilang ya nggak tahu saya punya uang atau enggak di rekening. Jadi semua kemarin itu biaya itu pakai kartu saya, pakai rekening saya gitu. Tabungan saya sampai ludes terkuras. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya bersyukur bisa berpartisipasi gitu ya dalam perekonomian keluarga. Umur segini saya masih punya pekerjaan, masih bisa dapat kerja gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat saya syukuri gitu kan. Kebayang gitu kalau di Indonesia mungkin ya umur segini gitu ya mau ngelamar kerja siapa yang mau terima kan. Tapi di sini ada teman saya juga umur 60-an ya, kemarin baru ngelamar dapat di tempat kita kerja. Masih kepake lah kalau selama mau ngebabu gitu ya. Kalau di Jerman mau sampai umur 70-an juga masih kepake ya. Oke, saya masuk ke rumah dulu ya sekarang. Ya, saya udah kembali di rumah dan tadi lumayan ribet, jadi saya nggak bisa terus-terusan sambil nyetir sambil bikin video ya. Jadi saya sekarang baru mau ngomongin yang saya mau omongin sebenarnya. Jadi kemarin waktu mobil kami bermasalah kan, terpaksa kan kami harus ekstra nginep di hotel lagi, cari hotel yang dekat situ. Kami bersyukur ya, mobil kami diderek dan gak jauh dari pintu keluar tol. Terus dibawa ke bengkel, dan bengkel itu juga di pas jalan keluar tol, dan juga di situ ada hotel juga. Jadi kami bisa jalan kaki ke situ ya. Bersyukurnya begitu. Tapi tetap yang saya mau omongin ini biaya untuk pengeluaran untuk semua itu ya, selama kami harus nunggu mobil diperbaiki. Karena waktu itu masalahnya hari Sabtu ya, dan udah sore nggak ada lagi yang kerja. Jadi kami harus nunggu karena hari Minggu kan nggak ada orang kerja. Jadi harus nunggu hari Seninnya baru mobil itu bisa diperbaiki kan. Kebayang kalau Senin itu nggak selesai berarti harus nginep 1 hari lagi, dan anak-anak itu udah harus masuk sekolah. Jadi kami nyampe rumah itu pas banget gitu ya, pas malam, dan anak-anak keburu tadi masuk sekolah. Kalau 1 hari lagi ya udah ya, mungkin saya harus telepon sana sini, harus ngabarin ke sekolahnya kan bahwa anak-anak nggak bisa masuk. Ya bener-bener menegangkan banget kemarin. Dan yang menegangkan lagi kami tuh udah habis uang ya. Jadi maksudnya perjalanan ini benar-benar menguras, bukan cuma menguras bensin, bukan bensin sih, diesel ya, pakai diesel. Oke. Tunggu bentar ya. Ya, lanjut lagi. Sebenarnya saya kemarin tuh udah bikin video, cuma kehapus. Jadi sekarang saya harus ngulang lagi. Dan ya, saya mau ngomongin ini ya, yang kita 2 malam itu nginep. Jadi terpaksa kan kita harus nginep di hotel yang paling deket di situ karena kita nggak punya mobil kan. Jadi dari bengkel itu tinggal jalan kaki, pas di pintu keluar jalan tol itu ada hotel bintang 4. Tapi untungnya hotel itu bukan bintang 4 yang bener-bener wah gitu ya, tapi udah lewat masa kejayaannya, jadi udah mulai tua, dan juga nggak ada tamunya gitu, udah hampir bangkrut gitu ya, mungkin karena corona juga kan pengaruh sama pariwisata. Dan saya pikir ya wah bakalan mahal nih 1 malam berapa, tapi ya masih mending lah gitu. Hotelnya kondisinya udah nggak bener-bener top, jadi kita untuk 1 malam kena 140 euro, itu sekitar 2 jutaan ya. Untuk 5 orang ya, 1 kamar keluarga 5 orang, jadi masih boleh lah gitu, masih mending gitu kan. Ya jadi 2 malam itu udah 4-5 juta sama makan segala macam kan. Cuma dapat sarapan aja kan di situ, jadi tetap makan kita berusaha hemat aja gitu, makan seadanya gitu kan. Nah terus yang deg-degan lagi kan, nanti kan harus bayar biaya perbaikan gitu. Saya udah bayar pakai kartu itu biaya dereknya aja 300 euro itu sekitar 5 jutaan.
waktu kita mau ambil mobilnya kan udah selesai diperbaiki, aduh ini saya pikir ini kartu saya udah lecet, udah nggak ada uangnya kayak di dalam. Kalau nggak ada uangnya nanti kita membayar pakai apa gitu kan. Terus ya udah saya ke ini nih, ke apa namanya, ke apa sih namanya, ke kasir tuh yang bengkelnya. Terus dia ngasih rekening, dia tahu kayaknya ya, dia tahu kayaknya saya deg-degan gitu kan. Deg-degan mau bayar gitu kan, belum tahu berapa gitu biaya perbaikannya. Terus dia bilang 4.000 euro. Hah? 4.000 euro? 4.000 euro itu berapa? Saya udah lemes, udah pucat lemes. Hah? Di rekening saya paling tinggal 40 euro. Tapi ternyata dia bercanda gitu. Saya udah lemes. Yang bener 4.000 euro itu seharga mobil, tau nggak? Kalau mobil yang lumayan lah, yang nggak bagus-bagus amat tapi bisa jalan gitu, 4.000 euro tuh udah lumayan gitu, udah dapet lah mobil gitu ya. Terus saya pikir ya kalau begitu udah mobilnya kalau seharga segitu kita jalan kaki aja pulang. Mobilnya titipin aja di situ, dijual aja di situ. Ternyata dia bercanda. Ternyata totalnya ini saya dapat ininya 330 euro. Masih inilah, dia bilang kerusakannya nggak parah-parah amat kan, itu cuma ganti tali, kayak tali apa sih, tali kipas atau apa sih yang hubungin ke mesin sama setir gitu kan. Ya 330 euro itu perbaikannya. Jadi total semua hampir 1.000 euro untuk semua kita selama 2 hari itu, belum sama makan ya segala macam. Tapi ya udahlah, saya pikirnya begini, memang kita kadang-kadang memang harus keluar uang untuk sesuatu yang tidak terduga kan. Makanya kita itu penting punya tabungan. Saya bersyukurnya saya tahun ini mulai kerja dan punya tabungan gitu kan. Kalau saya seperti tahun-tahun kemarin ya, sebelum saya kerja saya nggak punya kan. Kalau saya nggak punya uang, suami saya nggak punya uang, terus ya mau ngandelin apa kan. Jadi saya lihat positifnya gitu ya, walaupun kita ada masalah gitu, tapi kita tetap mendapatkan pertolongan dan mendapatkan apa ya, Tuhan menyediakan gitu apa yang kita perlukan gitu kan. Yang pusing itu kan kalau kita lagi harus keluar biaya banyak terus nggak ada uang gitu kan. Keluarga saya sempat ngalamin juga kan kayak begitu, kebutuhan banyak tapi uangnya nggak ada. Dan saya masih lihat sisi positifnya, walaupun tabungan saya habis terkuras, tapi paling tidak masih bisa menutupi semua pengeluaran gitu. Jadi dan saya masih sehat ya, masih kuat, bisa kerja lagi kan. Yang penting itu kan, banyak orang nggak bersyukur untuk kesehatannya, padahal kalau kita nggak sehat ya kan, itu bukan cuma keluar biaya banyak, tapi juga kita nggak bisa kerja ya kan, nggak bisa menghasilkan uang gitu kan, pasti bener-bener pusing kan. Jadi saya sangat bersyukur untuk kesehatan, untuk pekerjaan, dan walaupun habis tapi saya nggak maksudnya positif gitu, kita masih bisa ngumpulin lagi pelan-pelan gitu. Dan di sini saya cuma mau memotivasi juga buat yang lain gitu kan. Kita dalam kehidupan ini kadang-kadang kita ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol ya, kita nggak bisa ya kadang-kadang memang harus kehilangan atau harus keluar uang, tapi kita lihat lagi pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang kita perlukan itu tersedia, itu sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri gitu. Dan jangan putus asa kalau kita saat ini istilahnya kehabisan uang gitu ya,
selama kita masih kuat, masih bisa kerja, terus berusaha gitu kan. Dan saya sih percaya begitu ya, kalau Tuhan itu sudah menetapkan buat kita rezeki kita gitu kan. Jadi setiap orang ada rezekinya masing-masing gitu, dan yang penting kita selalu ingat gitu untuk mengembalikan gitu ya apa yang sudah Tuhan percayakan. Saya bilang sama-sama saya, mungkin kita kurang sedekah kali ya kemarin. Enggak sih, kalau dibilang kurang sedekah juga, tapi Tuhan maha tahu gitu ya. Karena kemarin waktu kita ke liburan itu juga kita bawa sedekah gitu ya. Maksudnya kita memang sekalian ngunjungin temen yang memang kita mau ngasih sedekah ke situ. Jadi ya saya mikirnya begini, mungkin kita hitung-hitung sedekah gitu, ngerti nggak? Jadi semua pengeluaran itu saya pikir buat memberkati orang-orang yang mungkin di hotel itu, kalau kita mungkin nggak masuk situ, nggak ada tamunya gitu kan, jadi udah ngasih sedekah sama orang-orang di situ gitu yang lagi terpuruk karena corona. Pengusaha hotel tuh nggak ada pemasukannya gitu kan, kasihan kan, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan di tempat itu. Terus buat orang-orang bengkel gitu, hati ini dibikin ikhlas aja gitu, dengan senang hati kayak kita ngasih aja gitu. Jadi saya nggak ada pikiran berat gitu ya, jadi dibawa positive thinking aja. Jadi kita kalau kita harus kehilangan uang ya karena musibah, masalah, mikirnya positif aja gitu. Udah uang itu untuk sedekah gitu kan, untuk memberkati orang-orang yang memerlukan di situ. Dan untuk kita, saya yakin kita seperti sungai yang mengalir gitu ya, ada gantinya lagi gitu. Jadi ya itu yang saya mau bagiin hari ini. Karena seberat apapun masalah kita ya, jangan putus asa gitu ya. Saya kemarin baca di berita waktu saya di hotel itu juga lagi down gitu kan, terus dan kerasa stres gitu kan. Terus anak-anak mau sekolah gitu kan, saya sampai pikir aduh saya harus minum obat lagi nih dari psikiater. Saya harus karena kan nggak tahu ya, kalau lagi dalam situasi di jalanan gitu kadang-kadang kita stres banget gitu ya. Terus ada masalah gitu kan, terus anak-anak mau masuk sekolah takutnya nggak tepat waktu gitu, kita nggak bisa pulang tepat waktu, dan saya juga harus masuk kerja, jadi stres banget gitu. Tapi terus saya baca di berita ya, di Facebook saya ada berita tentang di Jerman tuh satu keluarga ya, ibunya punya 6 anak, dan karena saking stresnya banyak, mungkin dia kan ibu tunggal ya, orang tua tunggal gitu, maksudnya nggak ada suaminya. Jadi terus saking putus asanya dia bunuh anaknya. 5 dari anaknya meninggal, yang satu masih hidup. Tapi saya bayangin gitu betapa putus asanya si ibu ini, sehingga nggak mungkin gitu, sejahat-jahatnya ibu nggak mungkin dia sampai tega kan, kalau dia tidak ada masalah yang berat banget gitu. Mungkin kita bisa menjudge dia, menghakimi dia ibu yang jahat, yang nggak punya iman atau bagaimana, tapi kita nggak tahu gitu kan yang dia alami seberapa beratnya. Saya bisa merasakan penderitaannya kan gitu ya. Kalau dia punya pilihan, punya pertolongan, mungkin dia nggak sampai senekat itu kan, karena dia udah putus asa gitu kan. Itulah pentingnya kesehatan mental ya, dan kita juga jangan putus asa kalau kita lagi menghadapi masalah. Berusaha mencari pertolongan ya, jangan kita ambil jalan pintas yang bikin masalah itu tambah berat sebetulnya. Yang kasihan kan anak ini, satu yang 11 tahun dia umurnya ya, seumur sama anak saya yang kedua. Dia ya kan ibunya berusaha bunuh diri di rumah sakit sekarang. Akhirnya dia sebatang kara kan, dan harus menghadapi banyak trauma. Jadi memang kehidupan ini berat ya, tapi jangan putus asa ya teman-teman semua. Kita sama-sama terus tawakal ya, terus berusaha mencari pertolongan dan berusaha keluar dari setiap masalah yang kita alami ya. Oke, anak saya udah pulang dan saya harus nyiapin makan siang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.